Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempersembahkan tugas video role play kami yang berjudul layanan darurat di wilayah bencana. Saya Muhammad Alwi Nafdi berperan sebagai Raka. Saya Zalana Hairina berperan sebagai Ibu Sari. Saya Tanzila Aulia Putri berperan sebagai Lina dari Komnas HAM. Saya Hawasa Rasifah Utami sebagai narator. Saya Desiana Friska Setiani sebagai Ibu Saroh. Saya Kakak Nisa Aulia sebagai Dina. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wilayah pesisir baru saja dilanda gempa besar. Banyak korban kehilangan tempat tinggal, air, dan makanan. Tim relawan datang membawa sedikit bantuan, air, makanan, dan selimut. Namun, posko hanya punya cukup untuk sebagian warga. Masalah muncul saat distribusi tidak adil dan beberapa warga belum mendapat bantuan sama sekali. Ini dianggap melanggar hak hidup. Ini soal hak hidup, Dina. Kita harus pastikan semua warga berbagian. Tapi gimana kalau kita bantu yang di blok utara dulu? Karena itu lebih dekat dari posko. Cepat bukan berarti adil. Yang jauh itu belum tentu dapat bantuan. Kami dari desa ujung sudah 2 hari belum dapat air dan makanan. Anak-anak belum makan. Maaf Ibu, tapi stok kami terbatas. Kami masih membagikan di daerah sekitar sini. Jadi karena kami jauh, kami tidak dapat berhak hidup. Kalimat Ibu Sari mencerminkan pelanggaran hak paling dasar, hak untuk hidup dan mendapat perlindungan di masa darurat. Kenapa mereka datang minta lagi? Kami juga korban. Tambahkan jatuh saya. Ibu Saroh, tolong tenang. Kita harus bagikan semua ini berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau begitu, semua dapat sedikit saja, tidak akan cukup. Di tengah bencana, kecepatan penting, tapi keadilan lebih utama. Distribusi yang adil menyelamatkan hak hidup setiap manusia, karena setiap nyawa berharga dan kemanusiaan harus menjadi dasar setiap keputusan. Berhenti, sebentar. Saya dengar ada masalah distribusi di sini. Ya benar, Bu Lina. Kami takut ada ketidakadilan dalam pemberian bantuan. Oke, tapi dalam situasi genting seperti ini, semua orang itu memiliki hak yang sama. Di sini bukan siapa yang duluan atau terdekat, tapi di sini siapa yang membutuhkan. Kita harus ada edukasi relawan dan warga agar kita bisa bekerja sama. Saya paham sekarang. Saya hanya ingin cepat membantu, tapi ternyata tidak adil. Oke, baik. Kalau begini, kita bisa buat daftar warga yang lebih membutuhkan terlebih dahulu, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Terima kasih, akhirnya suara kami didengar. Baiklah, saya rela berbagi kalau itu untuk yang lebih membutuhkan. Pesan moral yang dapat diambil yaitu setiap orang memiliki hak hidup yang sama, bahkan dalam keadaan darurat. Distribusi adil berarti berdasarkan kebutuhan, bukan kedekatan atau kekuasaan. Edukasi, komunikasi terbuka, dan empati adalah kunci penyelesaian konflik kemanusiaan. Setiap manusia berhak hidup. Setiap bantuan harus adil. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.